Bapak Ibu Saudara, dimanapun panjenengan berada, kembali bersama kami di GKJ Pekalongan, dan kami ingin berbagi pengalaman yang menarik yang terjadi pada hari ini, karena kami kedatangan tamu dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Dan bersama dengan saya sudah hadir Ibu Rindang, Bapak Erio Vanggidai, dan Bapak Agastya Ramalistia. Matur nuwun sudah rawuh Bapak dan Ibu. Mungkin langsung saja ya, bisa diceritakan gitu Pak dan Bu, dalam rangka apa sih kok rawuh ke GKJ Pekalongan? Monggo. Terima kasih sebelumnya Bapak Pendeta, Shalom, juga para pendengar yang ada di rumah masing-masing. Ya, Fakultas Bahasa dan Seni itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya. Kami menyebutnya pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya sebelum pandemi. Tetapi kemudian waktu terjadi pandemi, itu membuat kita, membatasi kita untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Sehingga akhirnya kegiatan tersebut terhenti. Nah, salah satu ya, nanti ada beberapa sebenarnya alasan mengapa kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah bahwa UKSW itu kan didirikan oleh gereja pendiri dan pendukung sebanyak 18 gereja. Salah satunya GKJ, GKI, kemudian Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJTU, GITJ, dan seterusnya. Nah, gereja-gereja ini sebagai bentuk tanggung jawab dari UKSW kepada gereja-gereja ini, maka kami kembali ke gereja. Kembali ke gereja dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan, misalnya seperti yang kita lakukan hari ini, kami memberikan workshop. Walaupun mungkin workshopnya cukup singkat karena mengingat waktu, tetapi mungkin paling tidak dari workshop yang singkat ini juga menginspirasi nanti gereja-gereja juga kalau merencanakan di kemudian hari untuk melanjutkan kegiatan workshop sehingga bisa diperdalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu memperkenalkan siapa sih Fakultas Bahasa dan Seni UKSW, karena kalau kita tidak turun, bahkan Bapak Presiden pun konon juga melakukan belusuan karena untuk memperkenalkan atau calon presiden ya. Jadi itu kan adalah salah satu bentuk memperkenalkan diri ke para pendukungnya. Dan dalam hal ini pendukungnya adalah 18 gereja pendiri dan pendukung. Nah, itu kurang lebih, Pak. Matur nuwun Pak Agastya. Dan hari ini teman-teman dari FBS UKSW itu ada 2 pelayanan. Yang pertama itu mengiringi ibadah. Dan tadi saya mendengar dari beberapa warga gereja itu sangat terkesan Bapak dan Ibu dengan musik maupun nyanyian ibadah yang dibawakan oleh FBS UKSW. Terima kasih. Mereka mengaku merinding begitu karena bisa menghayati lagu dengan semakin baik. Yang kedua adalah workshop yang terbagi atas 3 kelas. Pertama itu kelas menulis yang dipandu Bu Rindang. Kemudian yang kedua etika bermedia sosial, tadi saya nggak ikut di kelas itu. Dan yang ketiga itu pelayanan musik dalam ibadah. Nah, itu juga merupakan kelas-kelas workshop yang bagi saya menarik dan bermanfaat. Para peserta juga ketika saya tanya, mereka terkesan dan bermanfaat sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Rindang, itu di kelas menulis itu apa yang menjadi poin pentingnya gitu ya, untuk dibagikan kepada kami. Monggo. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur ya, senang sekali bisa bermain di Pekalongan, bertemu dengan guru-guru hebat. Tadi peserta ada guru SD, SMP, dan SMA. Dan heboh-heboh, semangat sekali. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu peserta. Jadi dalam kelas writing tadi saya memberikan beberapa aktivitas ya yang menggunakan pensil dan kertas.
Tetapi kami juga membahas tentang writing dalam era sekarang yang dengan adanya AI, begitu ya. Jadi beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk penulisan, itu tadi kami juga sharing, Bapak Ibu guru juga sudah mengenal dan menggunakannya. Jadi lebih kepada sharing pengalaman sebetulnya tadi dalam menulis dengan menggunakan AI, begitu Pak Pendeta. Oke, kalau kita lihat di Indonesia umumnya itu kan minat menulis itu cukup rendah ya Bu, atau sangat rendah kalau mau diakui ya. Itu juga berkorelasi dengan membaca literasi gitu ya. Nah mungkin secara sekilas kenapa sih kita kok malas baca tulis? Malas membaca menulis. Tadi juga ada ibu guru yang share ya bahwa dalam kalau tidak salah tadi SMP atau SMA bahwa setiap hari berapa hari dalam seminggu itu diadakan yang namanya kegiatan literasi. Jadi siswa diminta untuk membaca, kemudian membuat summary. Nah itu mungkin sebagai salah satu cara supaya membiasakan ya bagi anak-anak untuk membaca dan menulis seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Terus ini terakhir untuk Bu Rindang mungkin pesan-pesan untuk orang tua yang punya anak supaya menumbuhkan minat membaca, menulis. Syukur-syukur besok bisa jadi penulis itu kan. Atau mungkin kan di Indonesia penulis nggak terlalu dihargai ini Bu ya, cukup. Dihargai. Nggak tahu. Dihargai Pak Pendeta. Jadi mungkin ya kebiasaan membaca itu penting sekali. Mungkin dengan kalau memang tidak dengan secara fisik buku, mungkin dengan digital juga tidak apa-apa. Yang penting rajin membaca sehingga bisa nanti suatu saat kalau memang berniat untuk menulis bisa juga menulis begitu, rajin-rajinlah membaca karena membaca adalah jendela dunia. Terima kasih. Ya, dan peradaban itu bisa berkembang maju juga karena membaca, menulis yang dokumentasi yang kemudian diolah menjadi kebijakan dan sebagainya gitu ya. Oke. Yang tidak kalah penting juga ada kelas tentang berbahasa secara positif dan dengan etika gitu bermedia sosial. Nah, Pak Eryo Vanggidai silahkan sharing soal apa yang di kelas tadi disampaikan dan poin-poin pentingnya apa. Ya, terutama untuk anak-anak muda di gereja gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Pendeta dan semua Bapak Ibu Saudara di GKJ Pekalongan. Pengalaman yang sangat menarik ini kali pertama saya ada di Pekalongan dan semoga ada kesempatan buat kembali. Di sesi yang saya bawakan tadi sebagai bagian dari kami berbagi pengetahuan melalui skema pengabdian kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Terutama karena konteksnya gereja, sehingga meskipun dalam media sosial kita bisa menjadi siapapun, tentunya dalam konteks gereja kita punya batasan yang harus kita patuhi. Hanya saja meskipun ada batasan bukan berarti kita tidak bisa berkreasi. Jadi tadi kami berbicara banyak lalu berlatih untuk membuat tulisan caption yang menarik. Utamanya untuk mengundang jemaat untuk hadir di acara-acara yang dirancang oleh gereja. Karena kita tahu bahwa kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Nah, terutama kalau kita tahu kita targetnya siapa, harus menggunakan kata-kata apa dan bagaimana gaya penulisan yang pas, itu efeknya akan maksimal. Jadi itu tadi yang kami lakukan selama kurang lebih 2 jam yang tiba-tiba selesai tadi. Terima Betul, kasih buat kelas menulis juga terasa cepat sekali. Medsos juga nggak terasa udah selesai gitu ya Pak ya. Berarti kan menikmati sekali. Langkah-langkah apa yang bisa ditempuh gereja untuk mengembangkan media sosialnya Pak? Kan punya akun, kadang-kadang punya akun tapi nggak diurusin atau diurusinnya ya udahlah sekadarnya saja. Itu mungkin untuk tips termasuk untuk GKJ Pekalongan itu kan punya Instagram, punya macam-macam biar bisa bermanfaat gitu loh. Saya percaya bahwa dari satu orang akan ada minimal satu ide. Jadi kalau kita menggunakan pola yang sama, dari 5 orang akan ada 5 ide minimal. 10 orang 10 dan 15. Dan media sosial itu yang menarik adalah di mana
media sosial, bukan media personal. Artinya kita perlu bekerja sama dengan orang-orang yang pas untuk mengisi peran-peran yang ada di situ. Misalkan ada yang motret, ada yang pintar video, foto juga dilibatkan. betul, ada yang jago editing, ada juga yang jago menulis. Dan sebetulnya perang terbesarnya adalah untuk mempertemukan mereka satu meja untuk membuat satu konten yang bisa mempertemukan ide-ide brilian mereka. Biasanya itu satu orang tok, Pak. Ya udah dia dipasrahin motonya, captionnya, dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang poin pentingnya tim nanti kerjasama mengolah dan akan jadi konten yang menarik gitu ya. Karena awalnya media sosial itu fun waktu dilakukan sendiri, tapi lama-kelamaan akan sangat terasa demanding kalau dipikul sendiri. Jadi iya. Betul. Kalau batasan bagi gereja apa Pak yang mungkin harus diwaspadai gitu loh? Misalnya dari captionnya seperti apa atau gambar-gambarnya dan sebagainya untuk akun gereja maksudnya. Wah, kalau itu akan juga kembali ke kebijakan masing-masing ya, tapi tentunya kita punya batasan yang cukup standar. Misalkan kata-kata yang harus dijauhi itu yang bisa memantik komentar-komentar negatif seperti itu. Demikian juga dengan foto yang bisa jadi trigger emosi tertentu, itu yang perlu dihindari. Jadi tidak waton posting, tidak waton caption, bikin caption, tapi harus dipikir juga ya. Dan seterusnya. Nah, karena banyak sekali sebenarnya konten positif di gereja, acara yang baik, program yang baik, tapi nggak cukup terdokumentasikan atau tidak cukup teriklankan via medsos itu. Nah, semoga dengan workshop tadi kami juga bisa semakin mengembangkan medsos itu, Pak. Matur nuwun. Terima kasih, Mas. Terakhir Pak Kestia ini, tadi yang bikin merinding ibadah pagi. Karena permainan musik dan juga nyanyiannya. Ngomong-ngomong ini kopinya boleh diminum juga, kalau yang minum kopi. Nah, salah satu pergumulan di banyak gereja, termasuk di GKJ Pekalongan adalah kami butuh terus mengembangkan pelayanan musik dalam ibadah. Nah, bedanya apa Pak mengiringi dan bernyanyi dalam konteks gereja dan bukan gereja? Misalnya nyanyi di kafe atau di panggung atau apa, tapi ini gereja. Apa yang membuat pelayanan musik gereja itu khas gitu, Pak Kestia? Iya, memang kalau bicara hanya menyanyi dan mengiringi, mungkin sama, tapi yang membedakan memang konteksnya ya. Jadi kalau bernyanyi di kafe, tentu tujuan kita menghibur. Artinya penonton yang hadir, audiens yang hadir. Tetapi kalau di gereja, kita bukan menghibur, tetapi membantu jemaat sebenarnya di dalam memahami, di dalam membawakan lagu-lagu dengan lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi juga memahami makna yang ada di dalam syairnya. Sehingga lagu itu bukan hanya kita nyanyikan, tapi juga teksnya berbicara di dalam diri setiap anggota jemaat. Nah itu mungkin yang membedakan ya Pak. Berarti tujuannya bukan pertama-tama menghibur, wah mainnya bagus, skillnya ini, atau suaranya, vibrasinya hebat, bukan soal itu ya, tapi soal bagaimana membantu jemaat untuk bisa memahami, menghayati lagu dan seterusnya. Karena kan konteksnya ibadah itu soal ekspresi iman itu ya. Pesan-pesan yang seringkali perlu disampaikan untuk para pengiring dulu Pak sekarang Pak, pengiring pemain musik, apa yang perlu diperhatikan, hal prinsip aja. Nanti yang kedua yang soal singer gitu. Ya, pemusik yang pertama memang harus mengetahui tentang fungsi dari setiap lagu. Kalau kita mau lihat apa sih fungsi lagu, mungkin bisa lihat di buku nyanyian jemaat itu kan ada rubrik ya, ada indeksnya ya. Jadi lagu dikelompokkan berdasarkan fungsinya sebagai nyanyian pujian, doa, pengakuan dosa, pengajaran dan sebagainya. Nah kalau kita melihat pertama memahami tentang fungsi dari nyanyian, yang kedua kita kemudian akan mempelajari tentang teksnya. Nah seringkali yang kita sebagai pemusik itu
kita terburu-buru, kita sudah berpikir gaya apa yang ingin saya mainkan. Jadi bukan melihat lagunya, tetapi saya ingin bagaimanapun caranya saya ingin memasukkan irama salsa misalnya, atau bossa nova, tanpa melihat lagu apa yang akan kita aransemen. Nah seringkali sehingga akhirnya tujuan dari lagu tersebut tidak sampai karena aransemennya tidak membantu untuk mewujudkan fungsi dari lagu tersebut. Nah mungkin menurut saya memang yang harus hati-hati adalah bagi setiap pemusik gereja adalah melihat apa sih pertama fungsi, dan kemudian kedua mempelajari teksnya dan bagaimana teks itu saya hayati. Kalau sebuah lagu doa kita bawakan dengan misalnya irama yang cepat, tentu doa itu rasanya juga tidak kita bawakan dengan secara lebih khidmat ya. Jadi mungkin banyak hal itu yang paling dasar ya Pak ya. Jadi nggak buru-buru ini akordnya apa, lalu notasinya bagaimana, tapi juga penting tadi, ini lagu berbicara soal apa, doa atau pengakuan dosa dan sebagainya, lalu kemudian dieksekusi dengan musik itu baru. Karena lagi-lagi tujuannya membantu jemaat. Kalau untuk para pemandu pujian atau singer atau song leader? Nah ini juga menarik ya, tadi juga Bu Nita tadi juga sudah menyampaikan, pertama memang sebagai penyanyi harus menguasai notnya, bukan karena dulu kakek saya nyanyi ya gayanya begini, bapak saya juga nyanyi begini, tapi lihat kembali apakah melodi yang kita nyanyikan sudah benar. Tempo yang kita gunakan tadi kan Pak Yudi juga bicara dulu zaman orang tuanya kalau nyanyi lagu ku berbahagia, ternyata setelah belajar baru tahu ku berbahagia, baru sadar ternyata temponya tidak selambat yang. Jadi menurut saya yang pertama ya lihatlah, pelajari lagunya, kemudian pahami teksnya. Dan seringkali begini juga tadi Bu Nita juga menjelaskan tentang kadang-kadang nafas. Nafas itu kan seperti kalau kita kendaraan, kita isi bensinnya pas-pasan, kita mau sampai tujuan, belum sampai tujuan, kemudian kendaraan kita mogok karena kehabisan bensin. Nah nafas ini juga harus cukup, karena nafas itu mensupport semua produksi suara kita. Termasuk juga phrase-nya, bagaimana panjang pendeknya juga disupport oleh nafas. Kalau nafasnya tidak cukup, ya phrase-nya akan terpotong-potong. Kalau lagu dipotong-potong tidak pada tempat yang tepat, juga seperti orang bicara selamat pagi dari mana? Misalkan ya. Nah juga seperti itu. Kurang lebih begitu Pak. Jadi itu hal prinsip yang tadi ditekankan, dan saya ikut kelas tadi juga menarik karena banyak yang kemudian baru tersadar bahwa ternyata selama ini notasinya itu keliru misalnya gitu, atau temponya ternyata begitu dan seterusnya. Sehingga terima kasih sekali teman-teman dari UKSW yang telah berbagi wawasan namun juga sharing pengalaman. Mungkin nggak perlu terlalu lama ya karena ini sudah siang, sudah teman-teman juga sudah lelah. 1-2 kalimat terakhir saja dari masing-masing panjenengan, monggo. Closing statement kalau pakai bahasa kerennya, Bu. Monggo, Bu. Closing statement ya. Intinya saya berbahagia bisa hadir di sini bersama teman-teman. Tetap berkreasi, terutama kalau untuk menulis ya, tetap berkreasi. AI silakan digunakan dan berteman seperti tadi Pak Pendeta bilang, dan ya tetaplah berkreasi dengan menulis. Terima kasih. Oke, dari saya sosial media itu menyenangkan, dan kalau kita lebih mendalami, kita sebetulnya bisa memberikan lebih banyak lagi melalui sosial media. Informasi, interaksi, dan juga bahkan inspirasi. Jadi teruslah kulik sambil menulis-nulis yang harusnya positif. Nah bagi kita semua yang terlibat di dalam pelayanan, saya rasa pelayanan itu bukan karena kita memiliki waktu yang tersisa ya, atau karena kita merasa terpaksa. Tapi ingat selalu kalau kita melayani, itu karena Tuhan lebih dahulu melayani kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi tugas dan kewajiban kita sebagai umatnya untuk memberikan
yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih karena sudah ditutup dengan khotbah dari Pak Kastia. Maka podcast kita juga berakhir. Matur nuwun teman-teman dari FBS UKSW dan selamat terus berkarya di dalam bidang pendidikan. Semoga sukses. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Mas Kuntoro. Ini tadi habis kebaktian ya? Iya, betul. Gimana ini Bu tadi pelayanan Wah, luar dari biasa. apa? Terutama UKSW? musiknya. Musiknya ya. Pengkhotbahnya juga lucu, humoris. Ya dengan adanya apa pelayanan musik dari UKSW Salatiga ini kesannya bagaimana Bu? Ya, baiknya generasi kita yang ada di GKJ Pekalongan bisa mengikuti dengan adanya workshop nanti yang diadakan oleh UKSW ada Universitas Nasional Internasional Salatiga. Mudah-mudahan bisa paling enggak tidak harus bagus tapi mirip. Paling tidak menjadikan berkat Bu ya. Ini matur nuwun Ibu. Ya, selamat siang Mbak Katrin. Baru mengikuti kebaktian ya? Ya, Gimana ini tadi kebaktiannya? hari ini agak spesial ya, karena Ya. ada mahasiswa, dosen dari UKSB. Ya. Pilihannya bagus banget. Oh ya. Beda dari ibadah-ibadah biasanya. Dari biasanya Ya, ya. hari ini meriah banget. Agak istimewa ya. Ya, luar biasa. Jadi kita lebih khusus, kita lebih semangat ibadahnya hari ini. Oke, kesannya dilanjutkan. Ya, dilanjutkan oleh pemuda dan tim ibadah lainnya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bapak. Ini kebaktian sudah selesai nggih? Ini tadi kebaktiannya bagaimana Pak dengan adanya pelayanan dari Universitas Kristen Satya Wacana? Menurut pendapat saya ini hal yang luar biasa dan sukses bisa kita rasakan bersama, terutama untuk warga kita di GKJ Pekalongan. Demikian yang Rasanya lain ya rasanya dengan adanya pelayanan musik dari UKSW. ya itu Oke. sangat bagus. Oke, ini Bapak Matur nuwun. Oke. Dinten Minggu. Selamat hari Minggu.